Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kenikmatan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya bisa masuk, bisa belajar bersama walaupun secara daring melalui Google Meet. Mudah-mudahan pembelajaran ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, adapun pembelajaran pada hari ini tidak lepas dari pembelajaran yang sudah kita lalui di sesi-sesi sebelumnya tentang peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat membuat hati para sahabat dan muslim pada waktu itu sangat bersedih karena kehilangan sosok tempat bertanya, tempat segalanya, keluh kesah semuanya dicurahkan kepada Nabi Muhammad, kehilangan seorang pemimpin besar ketika itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama belajar tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin ini merupakan para pemimpin pengganti setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin ini, kita bisa menunjukkan sikap terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Karena pada dasarnya nanti pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses bermusyawarah dalam menentukan peralihan kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat menelaah dan mengaitkan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dengan proses pemilihan pemilu di sekitar kita, misalnya pilkades, pilihan bupati, pilihan gubernur, DPR, dan presiden. Kita bandingkan proses pemilihannya tersebut. Kemudian yang terakhir kita bisa mengabstraksi dan mendesain peta konsep bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kita bandingkan juga dengan bagaimana proses pemilihan pemilu di sekitar kita. Oke, selanjutnya saya akan memberi sebuah contoh gambar tentang pilkades ini. Pilkades ini adalah sebagaimana kita tahu bahwa kalian nanti yang usianya sudah menginjak 17 tahun, pasti kalian bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos seorang pemimpin, baik kepala desa, bupati, gubernur, atau presiden, atau DPR, MPR. Semua itu harus benar-benar kita amati jejak jejak kepemimpinannya dan yang lain sebagainya, track recordnya. Jangan sampai kita hanya terbuai janji-janji saja, tapi ternyata pemimpin itu tidak bisa membawa rakyatnya ke dalam kemajuan. Oke. Maka dari itu kita tahu bagaimana pentingnya seorang pemimpin. Nah, kita penekanannya ini adalah di proses pemilihan seorang pemimpin. Nah, proses pemilihan seorang pemimpin ini sudah dipraktekkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Nah, sampai sini silakan kalian kalau ada yang
bertanya mengamati hubungannya apa Bilqadis dengan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, apa namanya, diamati kenapa memilih pemimpin itu penting. Silahkan diamati, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa kita apa namanya, identifikasi bersama-sama, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Oke. Oke, terima kasih para siswaku yang berbahagia. Kita akan melanjutkan setelah kalian tadi sudah berhasil mengidentifikasi beberapa masalah. Kita akan lanjutkan ke apa namanya, jawaban dari beberapa identifikasi masalah yang sudah kalian tulis tadi. Nah, coba kita sekarang melihat dari sebuah video yang menunjukkan bagaimana Khulafaur Rasyidin ini dipilih atau terpilih. Nah, video ini secara ringkas kita akan membahas tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Atau nanti kalian bisa mengecek dari sumbernya atau di berapa. Oke, demikian tadi video tentang pembelajaran khalifah atau proses pemilihan Khulafaur Rasyidin pada pagi hari ini. Oke, silakan setelah kalian melihat video tersebut, coba kalian hubungkan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kalau dibandingkan dengan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin pada masa
mohon maaf, kalau dibandingkan dengan proses pemilihan kepala desa, gubernur, kemudian presiden atau DPR, MPR itu bagaimana? Coba kalian bandingkan sama atau tidak atau berbeda. Oh, pemilihan kepala desa seperti ini Pak. Oh, berarti pemilihan kepala desa sama Pak seperti pemilihan Khulafaur Rasyidin masa khalifah siapa. Nah, coba kalian identifikasi bersama-sama. Oke, setelah kalian nanti identifikasi, silahkan kalian nanti saya akan mengirimkan link tentang lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian buka LKPD-nya. Nah, ini contoh LKPD-nya bisa dibuka. Nah, silahkan tulis nama, kelas, kemudian di situ nanti ada soal-soalnya, baik ada soal uraian dan juga ada soal mencontohkan dan juga ada soal pilihan ganda. Nah, soal ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kognitif kalian dalam memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin ini. Oke. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, nanti kita baru membuat pendesain peta konsep dan mengabstraksi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dibandingkan dengan proses pemilihan umum yang ada kita, baik pilkades, pilgub, pilihan DPR, MPR atau pilihan presiden. Nah, begitu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.